Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Tri Febriana Karniawati, NIM 060, teman saya Putri Ramadhani, NIM 048, dan yang terakhir yaitu Robi Setiawan, NIM 055. Di sini kelompok kami akan menjelaskan mengenai review artikel yang berjudul Romantisme Puisi Syahada Cinta karya Masyarah El-Sobi. Adapun sebelumnya di sini saya akan menyebutkan mengenai identitas artikel. Yang pertama yaitu artikel kami berjudul Romantisme Puisi Syahada Cinta karya Masyarah El-Sobi yang ditulis oleh Uswatun Hasanah dan diterbitkan di Jurnal Bahasa dan Sastra. Adapun artikel kami memiliki volume 4 dan nomor 1 dengan jumlah halaman 4 yang terletak pada halaman 57 sampai 60. Selanjutnya, latar belakang yang ada dalam artikel kami berisi cinta, yaitu sebuah emosi yang menunjukkan kasih sayang dan perasaan tertarik dengan orang lain. Robert Sternberg dalam Muirene pada tahun 2009 menjelaskan bahwa cinta itu sebuah kisah yang dijalani oleh setiap orang, di mana kisah tersebut mencerminkan kepribadian, minat, dan perasaan seseorang terhadap suatu hubungan. Kisah ini juga akan membentuk sikap dan tindakan seseorang dalam suatu hubungan tersebut. Cinta sendiri erat kaitannya dengan romantisme. Dan dalam puisi, aliran romantisme merupakan suatu cerita yang paling digemari oleh pembaca. Pengarang mengungkapkan puisi dengan bahasa yang seindah-indahnya dengan tujuan yaitu mewujudkan pemikirannya mengenai romantisme. Aliran romantisme merupakan aliran dalam sastra yang menekankan pada ungkapan perasaan sebagai dasar perwujudannya. Aliran ini lahir dan berkembang pada abad ke-18 di Eropa sebagai gerakan untuk menentang klasikisme. Dan tujuan utama dari aliran romantisme ini yaitu agar menyentuh emosi pembaca. Adapun review artikel Romantisme Puisi Syahada Cinta karya Masyarah El-Sobi menggunakan metode penelitian deskriptif analisis, di mana cara pelukisan data dan analisis dalam sastra. Selain menggunakan metode deskriptif analisis, dalam kritik sastra juga digunakan deskriptif kualitatif, di mana gambaran yang ada dalam kritik berdasarkan realitas yang ada, jadi tidak ditambahi oleh hal-hal lain. Adapun data yang digunakan pada review artikel yang kami dapat yaitu karya sastra berbentuk puisi. Dalam review artikel yang kami dapat, peneliti sebagai instrumen kunci. Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Selanjutnya yaitu isi dan pembahasan. Di dalam puisi ini menceritakan bahwa pengarang tidak mempercayai lagi cinta. Di dalam puisi tersebut, Masyarah atau pengarang mengawali dengan kalimat "aku tidak yakin", yang sudah jelas menunjukkan bahwa dia sedang tidak yakin dengan cinta. Kemudian dilanjutkan dengan kalimat yang kedua, yaitu doa malaikat mengamini cinta yang jauh, yang menjelaskan apa yang sedang ia ragukan saat ini. Pengarang menggambarkan tentang dirinya yang meragukan cinta. Masyarah menggunakan diksi dalam remang tak terbaca dihempas angin lalu sirna, yang seolah-olah menceritakan bahwa cinta merupakan sesuatu yang tidak mungkin dia dapatkan lagi. Karena
seseorang yang telah merasakan sakit hati yang sangat dalam, ia cenderung tidak percaya lagi dengan cinta. Sebab cinta yang dirasakan terlalu dalam, maka ia sulit untuk mencintai orang yang lain. Keraguan pengarang semakin diperjelas melalui kalimat seringkali mencintai tapi berakhir sepi. Si aku yang menceritakan bagaimana ia sering menjalin cinta namun akhirnya gagal, akhirnya sepi, dan akhirnya pupus. Kegagalan yang berulang kali ia rasakan membuatnya trauma dan enggan untuk mempercayai cinta lagi. Dalam realitanya, seseorang yang telah patah hatinya akan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk menyembuhkan lukanya. Pada paragraf yang kedua, Maisyarah menceritakan bahwa ia kembali yakin dengan cinta sejatinya. Dia percaya Tuhan akan mengabulkan segala doanya agar bisa bertemu dengan cinta sejatinya. Dalam Matahari Kembali, melalui diksi tersebut, pengarang seolah ingin menceritakan bahwa ia mendapat harapan baru, mendapat semangat baru. Matahari di sini bisa diartikan sebagai matahari atau bisa diartikan sebagai semangat baru. Kemudian dengan diksi dengan doa Tuhan yang kuasa, Maisyarah kembali percaya bahwa cinta sejatinya dengan kuasa Tuhan akan dipertemukan oleh cinta sejatinya. Dengan kuasa Tuhan, maka ia akan dipertemukan dengan cinta sejatinya. Kemudian pengarang mengungkapkan kebahagiaannya melalui kalimat, dan aku bahagia seringkali kita menjamu puisi. Di sini kita dapat memaknai kalimat tersebut sebagai ungkapan rasa syukur dari pengarang karena Tuhan telah mempertemukannya dengan cinta sejatinya, dan ia bahagia dengan cinta sejatinya. Ia dapat menulis perjalanan cintanya bertemu dengan cinta sejatinya itu ke dalam puisi, menuangkannya ke dalam puisi. Pada paragraf ketiga, sujud dalam sholat menjadikan imam dalam akhiratku, yang menandakan bahwa Maisyarah mengungkapkan rasa bahagianya yang pada akhirnya ia bertemu dengan cinta sejatinya dan menikah dengannya. Dan dia berharap sosok itu tidak hanya menjadi imam di dunia, tapi juga menjadi imam di akhirat. Untuk kesimpulan, yaitu adalah puisi Syahadat Cinta karya Maisyarah Al-Subi merupakan puisi dengan aliran romantisme. Isi yang terkandung di dalam puisi yaitu mengenai pengarang yang mengalami keputusasaan dalam menemukan cinta. Namun, pada akhirnya pengarang bersyukur karena telah dipertemukannya dengan cinta sejatinya dan berujung menikah. Hal tersebut sebagai bentuk penggambaran romantisme yang diberikan pengarang. Dan untuk kelebihannya yaitu yang pertama adalah jurnal telah menjelaskan isi puisi dengan menggunakan teori romantik. Bahasa yang digunakan pun mudah dimengerti dan banyak mengutip penjelasan tokoh untuk memperkuat argumen. Dan kekurangannya yaitu tidak terdapat penelitian terdahulu dan kurangnya referensi dalam daftar pustaka.